Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisa di sini ya untuk mengadakan pilih kartu. Oke, Alisa sapa untuk semua sahabat Alisa di luar sana. Semoga dalam keadaan sehat. Yang baru bergabung di channel Alisa, selamat datang di channel Alisa Tarot. Yang sudah lama stay, terima kasih ya sudah mendukung channel Alisa ini. Tema kartu kita kali ini adalah seberapa besar rasa cinta yang dia miliki. Ya, seberapa besar rasa cinta yang dia miliki untuk kalian di sini ya. Mungkin ada yang sudah menjalin komitmen dengan seseorang. Oke, Alisa shuffle kartunya dulu. Ada kartu 2 sudah kebuka. Oke. Ya, Arisa sudah mempunyai 3 kartu di sana. Dan sebelumnya Alisa ingatkan, ini hanyalah sebuah readingan. Apapun yang Alisa sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya. Rezeki, jodoh, maut itu adalah ketentuan Tuhan yang mutlak. Oke. Alisa juga ingin menyampaikan di sini seberapa besar atau seberapa kuat pun kita saat ini menggenggam hati seseorang atau mencintai seseorang, jika dia tidak ditakdirkan untuk kita, akan ada satu jalan yang menuju ke suatu perpisahan. Tapi jika seseorang yang jauh di sana, seberapa berat jalannya dan sekarang keadaan jeda atau jauh seperti apa kendalanya, jika memang ditakdirkan untuk hadir dalam kehidupan kita, akan ada jalan dan akan ada kemudahan untuk dia sampai kepada kita. Oke. Dan di sini Alisa akan memakai simbol ya. Simbol pertama di sini ada jantung putih, simbol kedua ada boneka love, dan simbol ketiga ada jantung coklat. Oke. Pilih sesuai dengan intuisi kalian. Sebelum memilih silakan berdoa dulu dengan keyakinan kalian masing-masing. Kartu mana yang mewakili perasaan kalian di sini ya, dan ditunjukkan kepada seseorang yang memang sedang menjalin komitmen dengan kalian atau seseorang yang kalian inginkan di luar sana. Seberapa besar rasa cinta yang dia miliki. Oke, Alisa mulai saja ya dengan file yang nomor 1. Dengan yang memilih simbol jantung ya, jantung putih ya. Alisa lihat dari tarotnya. Sabar ya, Alisa masih menshuffle kartunya, berusaha untuk
Kalau tidak resonate berarti bukan ini readingan untuk kalian. Jangan dipaksakan ya energinya. Bisa geser dulu. Oke. Ini kartu yang keluar ya. Seberapa besar rasa cinta yang dia miliki. Untuk kalian di sini yang memilih file nomor 1. Ya. Di sini terlihat dia seseorang yang memang datang ya dalam kehidupan kalian, memang menawarkan hati dia ya. Intinya bukan sih cuman coba-coba gitu, enggak. Maksudnya seperti ini, dia memang datang dengan niatan menjalin suatu hubungan dengan kalian ya. Dan dia sepertinya bukan untuk niat bermain sih ya. Yang dia pikirkan mencoba untuk menghampiri kalian di sini, apakah ada kecocokan atau tidak dengan kalian di sini. Karena yang kulihat ini orang juga pergaulan dia juga cukup luas. Kulihat ya. Pergaulan dia juga cukup luas. Terus cara pandang dia juga untuk menghadapi orang lain luas juga ya. Dia punya pembawaan yang tenang ya. Dia punya pembawaan yang tenang, bukan berarti dia bersikap cuek atau gimana, itu bukan. Dia memang punya karakter yang ramah, iya, selalu welcome untuk semua orang. Bukan berarti dia tipe yang merangkul semua wanita atau merangkul semua laki-laki. No, maksudnya di sini dia itu orang yang mudah bergaul ya. Dia itu mudah bergaul dan dia juga banyak ini ya, disenangi kayak lawan jenis gitu. Banyak dia di sini yang terlihat. Dan itu juga membuat kayak kalian merasa dalam keadaan was-was juga sih berhubungan dengan ini orang gitu ya. Dan terus kayak bertanya juga, benar nggak sih dia itu suka sama aku atau seperti apa, seberapa besar rasa cinta yang dia miliki ya. Karena dari sikap dia terhadap orang-orang di sekitar dia juga, dia care juga sama orang lain gitu kan. Jika orang lain tidak bisa mengetahui sikap dia yang sebenarnya, bisa salah tanggap juga ya. Kenapa dia care sama sahabatnya atau sama lawan jenis ya. Karena dia memang punya sikap yang ini ya, pergaulan luas. Dia suka bersosialisasi juga orangnya di sini ya. Begitu dia mencintai seseorang, ini orang ya, dia juga nggak membatasi ruang gerak kalian kok. Dia tahu gitu, dia nggak semaunya sendiri. Mencintai dia bukan berarti berkomitmen dengan dia bukan berarti membunuh ini ya, dunia kalian atau meninggalkan dunia kalian, tidak ya. Dia memberikan suatu kebebasan juga di batas normal ya, memberikan suatu kepercayaan juga terhadap seseorang, karena dia bukan orang yang kolot ya.
mencintai boleh gitu, prinsip dia mencintai boleh, menyayangi boleh, tapi jangan sampai menyakiti gitu, karena cinta yang hakikatnya itu nggak menyakiti, karena pada dasarnya itu dia berpikir hubungan itu adalah suatu kepercayaan ya. Bagi dia kepercayaan adalah nomor satu. Dan di sini juga dia punya ini ya, suka bersosialisasi, intinya energi dia saling bertukar pikiran dengan orang lain, saling berbagi pengalaman dengan orang lain, atau berbagi cerita dengan orang lain. Bagi dia itu adalah menambah suatu wawasan ya. Jadi dia bukan orang-orang yang kolot, sehingga di saat kalian berkomitmen dengan dia, kalian tidak akan kehilangan dunia kalian, apakah teman-teman kalian atau hobi-hobi kalian. Di sini dia membatasi itu tidak ya. Dia memberikan kenyamanan. Intinya dia memberikan kenyamanan di sini. Dia seseorang yang memberikan kenyamanan pada pasangannya ya, dan memberikan kepercayaan, karena menurut dia kepercayaan adalah nomor satu yang harus dia jaga gitu ya. Karena menurut dia mencintai seseorang yang tidak mempercayai dia ya, itu kayak menghambat powernya dia ya, kayak membunuh karakter dia. Kan ada yang seperti itu, yang mendominasi ya. Itu bukan cinta namanya ya, karena suatu komitmen itu butuh suatu kepercayaan. Dan di sini seberapa besar dia mencintai kalian di sini? Dia besar mencintai kalian di sini ya. Perasaan dia ke kalian itu tulus, karena dia juga datangnya dengan niatan bukan coba-coba sih ya. Intinya mencoba untuk menjalin suatu hubungan atau komunikasi yang baik dengan kalian di sini ya, dengan berdasarkan hati dia ya, dengan berdasarkan hati dia, bukan hanya dengan emosional semata ya. Dan dia di sini di saat memutuskan atau mencintai kalian di sini, dia sudah ini ya, memutuskan dan memikirkan dengan baik ya. Di sini terlihat di dalam hubungan ini banyak emosional sih, gejolak emosional. Mungkin karena sikapnya dia yang kelihatan kayak laki kayak playboy, atau perempuan kayak flagel gitu ya, yang kayak berkomunikasi dengan banyak orang. Akhirnya di dalam energi cinta ini kalian sedikit mengalami kendala di sini. Nah, sedikit mengalami kendala di sini. Mungkin kalian itu jadi sedikit uring-uringan sama dia, sedikit uring-uringan, sedikit curiga sama dia, karena sikap dia yang seperti itu. Mungkin kalian melihat dari sosmed dia, mungkin dia sering berkomentar di sosmed lain ya. Itu yang menurut kalian itu nggak banget gitu ya. Tapi dia ini karakternya memang seperti ini. Memang di saat dia datang kayak susah banget diajak berkomitmen, ayo menuju yang lebih serius. Masih belum ini ya, belum bisa. Kalian sendiri pun merasakan itu. Dia ini apa maunya, kok diajak berkomitmen itu kayak masih belum kayak ada kejelasan gitu ya. Apa dia cuman main-main atau cuman coba-coba dengan kalian di sini gitu ya. Dan itu yang menimbulkan rasa ketidakstabilan emosional kepada diri kalian sendiri di sini ya. Dibilang seberapa besar dia mencintai kalian, dia besar mencintai kalian, cuman memang karakter dia seperti itu ya. Orangnya suka bersosialisasi, orangnya juga ramah. Jika seseorang tidak tahu karakter dia yang sebenarnya, akan menjadi ini ya, menjadi bumerang juga untuk hubungan kalian di sini. Dia ini ya, kepada kalian
dia merasa kalian itu bisa ya, maksudnya bisa menjadi soulmate gitu ya untuk dia, bisa menjadi lawan bicara yang baik, intinya nyaman ya. Kalau masalah perasaan cinta dia besar-besar di sini, atau mungkin kadang ada yang terbalik energinya di saat kalian marah sama dia. Dia merasa keadaan dia ini ya, kok bisa menjadi begini gitu dalam hati dia itu. Karena dia nggak ingin juga ribut-ribut kecil dengan kalian dengan masalah-masalah yang nggak penting juga ya. Apakah itu karena chat yang lama dibalas atau karena kecemburuan lewat sosmed. Dia sebenarnya tidak ingin menanggapi. Jadi kadang dia itu memilih untuk diam. Kadang ya memilih untuk diam, tapi dalam hati dia sangat mencintai kalian di sini ya. Sangat mencintai kalian. Cuman kalian sendiri yang kayak agak ragu gitu. Agak ragu dengan dia karena mungkin sikap dia yang seperti itu. Kadang tiba-tiba diam, marah nggak jelas, seperti itu. Dan kalian kayak merasa lelah sendiri gitu, karena memang ya apalagi seandainya yang LDRan ini bawaannya kecurigaan melulu ya, bawaannya curiga melulu, cemburu. Intinya dalam hubungan ini dibutuhkan pola pikir sih ya, pola pikir dan kekuatan mental aja di sini dalam hubungan kalian ini ya. Pola pikir yang tidak ruwet banget gitu, yang positif. Alisa lihat lagi dari kartu oracle. Seperti yang Alisa bilang tadi ya, sayangi diri sendiri dulu. Kalau dia memang jodoh, pasti akan ketemu ya. Dan di sini memang ada pasang surut energi cinta kalian di sini. Yang terlihat apa belakangan ada pasang surutnya ini. Karena kesalahpahaman. Ini ya. Pasang surut, kesalahpahaman terjadi di sini. Dan intinya kalian menginginkan suatu ini ya, hubungan yang prospek di sini. Yang benar-benar dimana ideal ya untuk kalian, kenyamanan untuk kalian di sini. Oke. Ini ya, energi cinta kalian memang seperti ini. Karena mungkin ada emosional di sini yang kadang bermain di dalam energi cinta kalian, akhirnya kalian mengambil suatu tindakan kadang yang bikin diri kalian sulit. Ya. Akhirnya kalian membuat keadaan ini menjadi sulit. Ya, menjadi sulit. Dan terjadilah on off di sini. Pasang surut di sini. Padahal di sini terlihat salah satu yang membuat power kalian ada di dalam melakukan situasi di sini terlihat adalah hubungan ini. Hubungan dengan orang ini, ya. Yang bikin kalian semangat, yang membuat kalian punya ide-ide yang baru, yang membuat kalian semangat intinya ya dalam melakukan keseharian aktivitas ya, aktivitas keseharian kalian ini ya. Karena di sini memang kayak ada ego juga yang menyertai hubungan kalian, entah kalian atau dianya yang sini yang ego sini menginginkan suatu hubungan yang memang benar-benar
seperti yang kalian mau gitu ya, senyaman-nyamannya. Yang namanya hubungan di sini nggak ada yang nyaman, nggak ada hubungan yang berada di zona nyaman. Pasti selalu ada masalah. Itu pasti nggak sekarang, pasti besok. Karena apa? Kenapa kok Alisa bilang seperti itu? Karena setiap hari perasaan orang atau situasi seseorang itu berubah. Jadi diperlukan pola pikir yang tepat dalam menghadapi situasi itu. Apakah dia di dalam keadaan sulit atau bermasalah dengan temannya atau keluarganya, pasti dia akan secara mungkin ya, secara nyata aja dia balas chat, pasti dia akan singkat, simple, atau dia sedang jengkel dengan kalian karena dimana situasinya mungkin kalian kayak curigaan melulu sama dia gitu. Itu akan berimbas juga. Makanya di sini kan Alisa bilang situasi yang memang dimana pasang surut ya, dimana ada energi ego di sini, ada energi yang menginginkan suatu hubungan yang memang benar-benar ideal, membuat kalian kadang mengambil suatu tindakan atau keputusan atau bersikap yang tidak menguntungkan diri kalian sendiri di sini. Ya, atau dianya sendiri mungkin yang bersikap kayak membuat jarak di antara kalian. Ya, itu karena pola pikir tadi itu yang harus disadari. Ya, dalam situasi apa kita harus melakukan ini. Intinya harus ada kontrol di dalam hubungan. Ya, Alisa menyampaikan di dalam hubungan itu harus ada kontrol di saat kita bicara atau di saat kita mengatakan sesuatu kepada pasangan kita, ya. Karena di sini yang namanya hubungan pasti lebih banyak rasa curiganya di sini yang terlihat. Oke, hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan soal perasaan. Dia mencintai kalian atau tidak? Iya, dia mencintai kalian. Seandainya dia masih sulit untuk diajak berkomitmen, memang dia tipenya orang yang masih kayak gimana ya, Alisa bilang itu kayak mencari, bukan tebar pesona maksudnya di sini, kayak mencari perbandingan mungkin menurut dia mana yang terbaik untuk kehidupan dia. Semua orang berhak melakukan seperti itu ya, mencari yang terbaik di dalam hidupnya. Oke. Salam santun untuk kalian ya. Alisa minta maaf jika di dalam readingan ada kata Alisa yang kurang tepat atau salah dalam penyampaian di sini. Alisa sekarang ke file yang nomor 2. Hai yang memilih kartu nomor 2 di sini. Alisa lihat dari kartu tarotnya ya. Seberapa besar rasa cinta yang dia miliki untuk kalian di sini. Dan memang ya, kayak kepercayaan itu tidak bisa diisi ulang gitu ya. Sekali kepercayaan itu kadang retak, itu tidak akan bisa sempurna seperti semula. Ya, itulah kadang yang menjadi suatu masalah di dalam hubungan kadang. Dan cara perlakuan kita juga memperlakukan pasangan itu juga ini ya, bisa menentukan bagaimana hubungan itu sendiri ya, apakah akan berjalan harmonis atau malah on off. Kadang ada juga yang punya ini ya, punya pemikiran sebenarnya dia tahu pasangannya itu nggak jujur atau apa gitu. Dia berusaha untuk mempertahankan hubungan itu, berusaha untuk tidak memikirkan terlalu dalam gitu.
Oke. Seberapa besar dia mencintai kalian di sini. Kelihatan ya kartunya. Oke. Alisa akan bacakan, dia ini adalah sosok orang yang bukan ini ya, dibilang misterius juga bukan ya. Dia orang yang penuh kejutan orangnya ya. Memang sedikit pendiam sih ya, sedikit pendiam dan tidak bisa diberikan kayak mungkin ya contohnya kalian itu melontarkan banyak pertanyaan gitu, paling cuman jawaban dia itu simple. Kalian bertanya 10, mungkin kalian akan mendapatkan jawaban 4 dari karakter dia ini ya. Dan kalian di sini sering sih merasa lelah ya, merasa lelah dengan hubungan ini. Karena menurut kalian komunikasi itu penting gitu ya. Benar, di dalam hubungan itu komunikasi itu penting. Cuman nih orang kalau diajak berbicara atau diajak membicarakan masalah hubungan, jika kalian di dalam masalah gitu, dia akan menjawab secara singkat dan kalian itu kayak nggak pernah mengerti apa yang dia mau. Terlihat di sini ya. Kalian itu susah untuk memahami perasaan dia di sini. Karena dia juga punya sikap yang dibilang kayak bukan pasif ya, dibilang kayak nggak peduli, tapi di saat ada masalah, jika dia merasa tersinggung gitu ya dengan perkataan yang kalian lontarkan, dia bisa marah. Itu dia bisa marah, keluar sifat asli dia gitu. Apakah dia itu bisa melontarkan kalimat yang bikin kalian sakit ya. Kadang cenderung pembawaannya itu seperti kayak halus gitu, tapi sekali dia marah gitu ya, sekali dia marah atau mungkin kalian menyinggung dia dikit dan itu pas dia keadaan emosinya tidak stabil, dia akan bales gitu kata-kata itu. Entah itu menyakiti kalian atau enggak, dia itu enggak mikir ya sampai ke situ ya. Dia itu enggak berpikir sampai ke situ. Kadang di saat dia baik juga sama kalian di sini ya, mungkin mau chat duluan atau menyapa kalian duluan, tapi di saat dia memang benar-benar boring gitu moodnya dia itu seakan nggak peduli gitu, berubah seketika kayak ini ya, kayak punya kepribadian ganda bisa dibilang ya. Kadang-kadang kalian merasa dia itu baik dan bikin nyaman, kadang-kadang dia itu bikin kalian tuh kesal gitu ya. Ya, begitu karakter dia di sini. Masalah dia mencintai kalian atau enggak. Kalau orang ini begitu dia mencintai seseorang, dia akan mengejar ya, mengejar sampai dia dapat gitu, mengejar sampai dia dapat. Tapi sayangnya di saat ketika dia itu mendapatkan apa yang dia mau, dia itu nggak bisa jaga gitu. Artinya dia nggak bisa menjaga perasaan pasangan dia sendiri atau kestabilan emosional pasangan dia gitu ya. Dia lebih menjaga ininya dia sendiri di sini. Kalau bisa dibilang egois, Alisa bisa bilang egois, iya, egois di sini ya. Sehingga kalian terlihat kayak merasa kelelahan juga menghadapi ini orang ya.
merasa lelah juga dan ingin pergi meninggalkan dia juga iya, ingin bebas dengan hubungan ini juga iya. Karena dibilang kalian itu juga ngerasa ini orang kayak nggak bisa diajak bicara baik-baik, nggak, kayak masih kekanak-kanakan pikirannya gitu ya, maksudnya kalian itu. Sedangkan kalian di sini orang tipe yang menginginkan suatu hubungan yang dimana bisa diajak komunikasi dengan baik, bisa diajak ini ya, saling memahami satu dengan yang lain gitu ya. Kalian juga tipe-tipe ya orang yang romantis. Nah, dia sendiri nih orang yang agak ini ya, agak pasif gitu, agak pasif ya. Mungkin bukan tipe orang yang romantis, mungkin bisa dibilang di sini. Sedangkan kalian ini ya, tapi ketika orang ini berbicara sesuatu, punya tekad ya, kalau seandainya ingin nih mencintai seseorang, ingin menuju ke jenjang pernikahan gitu, dia serius gitu. Enggak maksudnya yang, kan ada orang juga karakter orang berbeda ya, banyak bicara tapi kadang tidak ada bukti. Nah, tapi orang ini kalau sekali dia bicara iya, maka dia akan bilang iya gitu. Kalau tidak, dia akan bilang tidak. Memang si jiwa dia keras banget di sini ya, keras banget, sedikit pendiam. Itu yang membuat kalian juga kadang susah nebak karakter dia itu seperti apa gitu ya. Makanya kadang di sini kaliannya sih yang kadang suka ini sendiri ya, jengkel-jengkel sendiri di sini, dan menyangka yang aneh-aneh dah di sini pikirannya ya. Apakah ada orang lain begitu di sini. Dan orang-orang dia seperti ini tidak mudah lepas dari bayangan masa lalu yang kulihat ya. Jika dia mencintai seseorang, memang walaupun dia pasif atau cuek, dia nyebelin, tapi dia nggak mudah loh melupakan seseorang di sini. Entah itu masa lalunya gitu, ya nggak mudah. Dibilang dia seberapa banyak mencintai kalian, dia banyak mencintai kalian di sini. Bahkan di sini terlihat kalian adalah orang yang memang ini ya, yang pertama gitu loh, yang pertama yang ada di pikiran dia mungkin ya di sini. Jika dia menginginkan sesuatu ya, jika kalian ada di dalam hubungan dengan seseorang yang jauh gitu seandainya ya, maka dia akan fokus dengan tujuan dia ke sini ya. Kalau dia ingin datang menghampiri kalian, maka dia juga akan fokus dengan tujuan dia di sini ya, mewujudkan impian dia di sini, entah itu bertemu atau ada ini ya, rencana pernikahan dengan kalian. Dia fokus ya. Memang dia sedikit ngeselin ya di sini karena tipe dia yang sedikit cuek, pasif bisa dibilang. Mungkin itu juga karena ada penyebabnya juga dia seperti itu ya. Makanya Alisa bilang kan, pola pikir sangat dibutuhkan di dalam suatu hubungan untuk menghadapi hubungan itu sendiri yang kadang ada di dalam masalah, kadang pasti itu ada, karena nggak ada orang yang sempurna ya di sini ya. Berapa besar dia mencintai kalian. Tipe-tipe orang seperti ini, jika dia ingin bebas, maka dia akan membebaskan dirinya. Makanya akan dibilang agak terlalu, agak ini tadi ya, ada egois ya. Dia diam-diam
Kalau merasa sakit atau bagaimana, cemburu, kalau dia ingin bebas maka dia akan bebaskan dirinya, begitu. Punya emosi yang tidak stabil juga modelnya. Ya, kalau dia cemburu, bahkan tuduhannya akan lebih dari prasangka kalian ke dia. Minta didengarkan. Ya. Kalau seandainya yang sekarang masih lagi off di sini, dia akan menghubungi kembali. Ya. Dia akan ada menghubungi kalian kembali di sini. Kalau ada yang lagi off ya, yang memilih file nomor 2 di sini. Ada perasaan intuisi kalian dia sedang bermain, biarkan dia dulu bermain ya. Biarkan dulu dia memilah atau memilih di luar sana. Cuman di sini seberapa besar rasa cinta, dia akan menghubungi kalian kembali di sini. Mungkin di sini ada yang lagi off sehingga di sini ada kartu yang keluar seperti ini ya. Akan menghubungi kembali. Biarkan kalau yang biasanya seseorang itu ya akan sadar jika dia memang sudah merasakan kayak hasil dari apa yang dia perbuat ya. Kalau orang yang senang berpetualang tuh seperti itu, dia pasti akan kembali dia. Ini ya untuk yang memilih file nomor 2. Cukup penjabaran halis saya. Kabut itu akan bisa disingkirkan. Mungkin akan terbebas dari masalah yang membelit seandainya kalian yang nomor 2 ada dalam masalah ya. Kalau seberapa besar rasa cinta yang dimiliki, dia besar karena ada ini insting akan dia kembali menghubungi kalian. Cukup di sini rasa sabar aja sih yang ditingkatkan ya. Rasa sabar aja yang ditingkatkan. Semoga dia, kalau ada yang egois, mempunyai hubungan egois di sini, semoga dia sadar dengan kesalahan dia ya. Kalau yang sedang baik-baik saja, semoga langgeng di sini karena ini pasti energinya ini ada yang macam-macam di sini. Ada yang dalam keadaan off, ada juga yang dalam keadaan baik-baik saja. Jadi dipilih semua ini ya perkataan Alisa yang Alisa sampaikan di sini. Oke, sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Oke, Alisa lihat dari kartunya ya. Seberapa besar dia rasa cinta dia kepada kalian di sini. Oke, ada kartu jantung terpanah ini ya, jantung tertusuk pedang di sini. Untuk yang memilih file nomor 3, apakah ada harapan kalian yang memang belum kesampaian di sini? Apakah ada seseorang yang meninggalkan sehingga kalian benar-benar kayak terpuruk? Apakah ada seseorang yang mengingkari janjinya kepada kalian di sini?
apakah ada seorang yang telah menipu ya, apa menipu hati atau menipu ini secara finansial pada kalian di sini. Ya, untuk yang memilih file nomor 3, Alisa akan ini kan ya. Sorry. Dia ini ya. Untuk saat ini kalau tidak resonate berarti ini bukan energi untuk kalian ya. Alisa selalu bilang. Saat ini orang ini lebih memilih untuk diam. Yang Alisa lihat. Memilih untuk diam dan tidak melakukan apa-apa. Dan itu yang membuat kalian tuh bingung banget dengan situasi ini. Ya. Maunya dia itu apa gitu. Tidak ada kejelasan, bahkan hubungannya kayak digantung. Yang kulihat. Apakah dia sudah nggak cinta dengan kalian atau apa gitu ya di sini. Kenapa kok dia tiba-tiba menjadi stuck sendiri di sini? Ini orang kalau punya masalah ya, dia nggak akan berani langsung mengambil suatu keputusan. Dia akan menganalisa dulu keadaan dia, apa yang akan dia putuskan, apakah itu menguntungkan atau merugikan dia. Ya, karena dia selalu berpikir tentang untung rugi di sini. Ya, mungkin menurut dia hubungan adalah suatu investasi. Mungkin ya, terlihat di sini. Itu yang membuat dia jika disuruh memilih atau menentukan sesuatu tidak merespon dengan cepat. Begitupun dengan hubungan, ya. Dia akan kayak menggantung, dia itu akan diam jika di dalam masalah ya. Tapi jika di dalam tidak ada masalah, dia bisa sih memahami pasangannya itu bisa gitu ya. Maksudnya bisa menanggapi apa yang kalian inginkan ya, bisa menanggapi apa yang kalian inginkan, bisa memberikan support juga bisa, tetapi dia punya sisi yang maksudnya yang nggak kalian inginkan juga. Yang namanya orang pasti punya sisi yang tidak baik, itu pasti ada karena tidak ada yang sempurna ya. Jika dia mempunyai masalah pasti dia akan melakukan itu yang seperti Alisa bilang tadi, diam dan tidak melakukan apa-apa, seperti menggantung suatu hubungan sampai dia merasa perasaan dia itu nyaman ya, sampai dia merasa kalau dia sudah cukup kuat untuk mengambil suatu keputusan, baru dia akan memberikan suatu keputusan di sini. Entahkah hubungan itu akan maaf ya, dibawa ke jenjang yang lebih serius atau diakhiri, begitu ya. Mode karakter dia seperti itu. Dan di sini terlihat seberapa besar dia mencintai kalian. Dibilang dia mungkin awalnya datang ya di sini dengan tujuan, mungkin ya dengan tujuan invest atau apa di sini ya, karena di sini kayak ada unsur dari finansial juga di sini ya. Makanya dibilang sayang banget sama kalian di sini ya. Bahkan mungkin pernah juga kayak membicarakan suatu pernikahan, kayak apa ya dibilang ya, bermimpi di sini bisa sama-sama meraih sesuatu kesuksesan hubungan dengan kalian di sini. Jika dia orang yang sudah pergi atau sedang jeda dengan kalian, nah saat ini dia berpikir tentang kalian di sini.
ya, berpikir dengan tentang kalian di sini, karena memang orang ini mencintai kalian di sini, ya. Dia tidak ada yang namanya kayak menduakan atau apa di sini. Memang perasaan dia tuh besar ke kalian di sini. Ya, mungkin karena egonya aja tadi yang mungkin membatasi komunikasi kalian di sini, ya. Kalau yang sedang dalam keadaan off di sini. Kalau di soal tanya perasaan dia besar kepada kalian. Punya rasa cemburu yang besar juga. Dia diam tapi dia punya rasa curiga dan cemburuan juga kepada kalian. Bisa Lisa bilang seperti itu, ya. Kan ada orang yang cemburu mau mengatakan, tapi tipe dia kalau cemburu dia nggak akan mengatakan itu. Dia akan diam dan ditunjukkan dengan sikap dia yang cuek pada kalian pada akhirnya. Yang dia maksud biar kalian tuh tahu kalau dia marah gitu. Model dia tuh seperti itu di saat cemburu, ya. Sensitif, ya, sensitif, pendiam, tapi dia selalu ini, ya, menghadirkan sesuatu yang berbeda, ya, dari orang sebelumnya yang kalian kenal di sini. Energi, ya, mungkin bisa menjadikan kalian lebih baik lagi mungkin, ya. Di sini terlihat. Memang sih kalian berhubungan dengan dia itu dia sedikit sensitif, ya. Entah melihat pergaulan kalian, mungkin kalian tuh orang yang bergaul dengan banyak orang. Intinya orang ini juga butuh perhatian gitu, perhatian khusus gitu. Maunya dia seperti itu pada kalian, ya. Maka sikap diamnya dia sebenarnya kadang untuk menarik perhatian juga, ya. Dan di saat cemburu dia unik, dia nggak akan pernah bilang. Bahkan dia pintar sekali menyembunyikan perasaan cemburu, seolah tidak ada apa-apa. Tapi diam-diam dia merasa sakit di sini, ya. Ya mungkin karena perasaan yang dia miliki, karena perasaan cinta yang dia miliki kepada kalian. Itu yang membuat dia kayak kadang misterius juga, ya. Sedikit tertutup di saat dia cemburu. Itu dah karakter dia. Kan ada orang yang cemburu itu langsung bicara apa adanya, jangan begini-begini, tapi dia enggak. Ini orang enggak. Ya. Dan dia bukan orang yang suka cepat meninggalkan seseorang atau memutuskan suatu hubungan di sini. Dia orang yang cool, ya, bisa aku bilang di sini. Walaupun toh dia diam atau jeda dengan kalian, tapi dia cukup punya yang namanya kesetiaan, bisa dibilang, ya. Di dalam hubungan pasti selalu ada kurangnya. Kalau kurang di dalam kepercayaan akan ada lebihnya. Mungkin di dalam kesetiaan dia punya. Itulah yang namanya hubungan. Tidak ada yang sempurna. Makanya di dalam hubungan itu sangat penting sekali bagaimana kita mempunyai kontrol untuk diri kita sendiri, ya. Kalau kita nggak punya kontrol di dalam suatu hubungan, tidak akan ada kemajuan. Karena apa? Kadang kesalahpahaman sering timbul di dalam suatu hubungan, ya.
Kadang di saat sedang bekerja, sosmed itu kadang menjadi pemicu. Salah satunya itu WhatsApp atau apa. Dia sedang bekerja dengan menggunakan sosmed, itu bisa jadi pemicu juga. Kalau kalian tidak punya kontrol, ya, kalau kita tidak punya kontrol dalam hubungan, akan berbicara yang enggak-enggak, akan berpikir yang enggak-enggak, itu yang akan membuat orang atau seseorang yang kita ajak berkomitmen itu merasa terpojokkan. Bisa jadi seperti itu. Jadi penting sekali yang namanya kontrol di dalam hubungan. Oke? Hanya ini aja yang Alisa sampaikan. Seberapa besar dia mencintai kalian? Oke, dia besar mencintai kalian di sini. Kalian bisa lihat dari sikap cemburu dia, kecuekan dia di sini. Kurang lebih, jika ada kata Alisa yang salah atau tidak tepat dalam penyampaian, Alisa meminta maaf. Terima kasih yang sudah berkomentar, yang sudah like di video Alisa. Alisa hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga apapun permasalahan kalian mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Tetap berpikir positif biar energi yang baik datang kepada kalian. Salam santun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.